Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Bahtiar, NIM 1302210228. Saya akan menjelaskan materi pengantar teknologi informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal pertama materi pengantar teknologi informasi, yaitu sebutkan dan jelaskan cara kerja masing-masing komponen PC yang terdapat pada komputer. Adapun berikut komponen-komponen yang ada di dalam CPU, yaitu A. Motherboard atau yang disebut dengan mainboard. Pengertian dari motherboard atau dengan kata lain mainboard adalah papan utama berupa PCB yang memiliki chip BOS atau yang disebut dengan program penggerak, jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat. Cara kerja motherboard atau mainboard ialah motherboard mendapat supply tenaga dari sebuah power supply, di mana voltage akan dialirkan melalui sebuah power connector. Seluruh peripheral yang terinstal dengan MB akan mendapatkan pasokan power ini. Setelah MB mendapatkan supply power, jalur sirkuit elektrik yang terdapat pada motherboard yang menghubungkan setiap komponen tersebut akan bekerja. Yang kedua ialah RAM atau yang disebut dengan Random Access Memory. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory. RAM juga terdiri dari chip memori kecil yang membentuk sebuah modul memori. Modul ini dipasang di slot RAM pada motherboard di komputer Anda. Setiap kali Anda membuka sebuah program, itu akan diambil dari hard disk ke dalam RAM. Hal ini karena membaca data dari RAM yang jauh lebih cepat dari membaca data dari hard drive. Menjalankan program dari RAM komputer memungkinkan mereka untuk berfungsi tanpa jeda waktu. Adapun fungsi RAM yaitu RAM berfungsi sebagai tempat menyimpan data, sementara bagi program yang sedang diproses, data pada memori ini akan hilang jika komputer mati. Memori bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Selanjutnya yang ketiga ialah prosesor. Prosesor adalah komponen utama dari komputer yang dirancang untuk memindahkan dan memproses data. Prosesor komputer yang sering dihubungkan dengan kecepatan CPU untuk dapat memproses instruksi komputer per detik diukur dalam hertz. Cara kerjanya ialah banyak orang yang bertanya bagaimana cara kerja prosesor. Prosesor komputer bertindak sebagai komponen koordinasi utama dari komputer. CPU akan mengakses program, data, atau fungsi komputer lain dari RAM atau yang disebut dengan Random Access Memory. Saat dipanggil oleh sistem operasi komputer, prosesor kemudian akan mengimplementasikan instruksi komputer yang berkaitan dengan tugas memerintahkan sebelum mengirim kembali ke RAM komputer untuk eksekusi melalui bus sistem komputer dalam urutan yang benar. Selanjutnya, yang keempat ialah pengertian hard disk. Hard disk ialah suatu device atau komponen pada komputer yang berfungsi sebagai media penyimpan data atau storage dan juga termasuk dalam salah satu memori eksternal dari sebuah komputer. Cara kerja hard disk ialah dilakukan pengaksesan terhadap hard disk untuk melihat dan menentukan di lokasi sebelah mana informasi yang dibutuhkan ada di dalam ruang hard disk. Pada proses ini, aplikasi yang kita jalankan sistem operasi, sistem BIOS, dan juga driver-driver khusus atau tergantung pada aplikasi yang kita jalankan, bekerja bersama-sama untuk menentukan bagian mana dari hard disk yang harus dibaca. 5. Yaitu power supply merupakan alat sebagai pengatur arus listrik yang masuk ke dalam CPU. Fungsinya menghindari kerusakan pada perangkat-perangkat komputer yang dikarenakan karena tidak teraturan arus listrik yang masuk. Yang keenam, pengertian heatsink. Heatsink merupakan komponen yang digunakan pada komputer maupun laptop yang mempunyai fungsi utama untuk mendinginkan komponen tertentu yang berusaha untuk dilindungi. Heatsink merupakan alat pengendali panas pasif yang menyerap panas yang dipancarkan atau dihasilkan oleh komponen elektronik, kemudian dipindahkan ke media fluida di sekitarnya. Bisa berupa udara maupun cairan. Umumnya heatsink
juga dilengkapi dengan kipas untuk membantu proses pendinginan. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2 materi pengantar teknologi informasi, yaitu sebutkan dan jelaskan fungsi 3 komponen penyusun prosesor. Adapun komponen penyusun prosesor, yang pertama adalah control unit atau yang disebut dengan CPU. Komponen prosesor yang pertama berperan untuk mengontrol segala aktivitas atau lalu lintas data yang ada pada komputer seperti input dan output. Pengantar lalu lintas data seperti input dan output. Yang kedua, arithmetic logical unit atau yang disebut dengan ALU. Komponen prosesor yang kedua ialah arithmetic logical unit atau yang disebut dengan ALU. Ini berperan untuk melakukan operasi matematika sesuai instruksi yang diberikan oleh user, melakukan semua perhitungan aritmatika atau yang disebut matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Yang ketiga, register unit atau yang disebut dengan RU. Komponen prosesor yang ketiga ialah register unit atau yang disebut dengan RU. Ialah sesuatu tempat penyimpanan data sementara yang berukuran kecil dan memiliki kecepatan akses yang tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3 materi pengantar teknologi informasi, yaitu jelaskan bagaimana perkembangan prosesor saat ini. Saya akan menjelaskan dimulai dari awal pembuatan pada tahun 1995 oleh Glenn Hendrick DKK. Namun, kemampuan prosesor tersebut masih dikalah saing 2,5 perkembangan prosesor saat ini. Prosesor sebagai salah satu hardware yang harus berkembang, menunjukkan performa terbarunya. Tahun ini ada 2 merek prosesor yang akan meluncurkan prosesor terbaiknya, yaitu Intel, AMD, dan ARM. Berikut saya akan menjelaskan atau membahas perkembangan dari salah satu performa prosesor terbaru dari 2 merek tersebut, yaitu yang pertama Intel perbandingan antara Core i7 dengan per 5600U baru dengan i7 per 4600U yang lebih lawas. Menurut Intel, prosesor i7 per 5600U baru dengan Intel HD Graphics 5500 memiliki 35% lebih banyak transistor, namun dengan ukuran di 37% lebih kecil saat dibandingkan dengan pendahulunya, Core i7 4600U. Selain itu, Intel juga mengklaim peningkatan performa grafis hingga 22%, namun mampu memperpanjang daya tahan baterai hingga 1,5 jam lebih panjang. Komponen grafis kembali menjadi poin penting untuk prosesor baru tersebut. Seperti yang tampak pada gambar, sekitar 60% dari area diperuntukkan baik GPU Intel HD Graphics 5500 dan 6000 serta Intel Iris Graphics 6100 telah mendukung DirectX X,2 dan DirectX 12 dan memiliki dukungan lebih baik untuk resolusi 4K. Prosesor baru tersebut juga mengusung teknologi Intel Smart Zone yang telah ditingkatkan dan mendukung pasca pemrosesan UFS dan DTS sehingga bisa menurunkan beban CPU. Saat ini berkat proses fabrikasi lebih kecil 14 mm dan beragam peningkatan hardware, prosesor Broadwell menawarkan daya tahan baterai 1,5 jam lebih panjang. Prosesor Core generasi kelima ini juga memiliki dukungan lebih baik terhadap teknologi Intel Real Scan yang memungkinkan interaksi dengan PC lebih alami dan menyenangkan. Voice Assistant misalnya memungkinkan pengguna memberikan perintah kepada sistem untuk melakukan pencarian di web, memutar video ataupun musik, mengendalikan fungsi dasar PC dan sebagainya.
Selain itu, prosesor baru tersebut juga menjadi yang pertama mendukung Intel WD 5,1 yang mendukung resolusi layar hingga 4K. Intel juga mengumumkan adaptor WD baru dari Exynosity dengan faktor bentuk HMI dan dibanderol dengan harga 39,99 US dollar. Terakhir, Intel mengatakan perangkat baru dengan prosesor baru ini akan tersedia mulai bulan ini. Yang kedua, AMD FX series. Ada dua kasta tertinggi AMD FX, yaitu AMD FX 9000 series dan AMD FX 8000 series. Salah satunya AMD FX 9590 yang merupakan prosesor pertama di dunia, memiliki kecepatan 5 GHz. Performa AMD FX ditandai dengan adanya jumlah inti sebanyak 8. Artinya, komponen mampu memproses banyak perintah dan servis dengan kecepatan yang lebih baik secara bersamaan dibandingkan komponen dengan jumlah core yang lebih sedikit. Itu pula sebabnya AMD FX menempati kasta. Sekian penjelasan saya mengenai pengantar teknologi informasi. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.